untuk menghadiri program Ittiba, Istighosah dan Taklim Babus Salam. Diawali dengan istighosah, kemudian selanjutnya taklim. Taklim ini bentuknya bisa bedah buku, kemudian tabligh akbar. Jadi syarat dengan keilmuan yang di dalamnya itu penyampaiannya tidak mengarahkan kepada satu mazhab, tapi nuansanya lebih kepada ukhuwah. Jadi tidak ada bahasa-bahasa provokatif, karena di Babus Salam mengedepankan nilai-nilai kebersamaan, nilai-nilai ukhuwah. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum acara ini dimulai, para narasumber yang ahli di bidangnya hadir ke tempat ini. Kita awali saja dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya tilawah Al-Quran akan disampaikan oleh saya sendiri. Punten ya. Selanjutnya, sebelum sambutan dari Ketua Yayasan, ada yang perlu kami sampaikan bagi jamaah atau hadirin yang baru pertama ke pesantren Pondok Pesantren Al-Quran Babus Salam, bahwa di sini ada program yang namanya Ittiba, dilaksanakan setiap sebulan sekali Ahad kedua, dan pada kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. In uridu illa al-islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Amma ba'd. Alhamdulillah, ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya muliakan, terutama kepada guru kami, orang tua kami, sesepuh Pondok Pesantren Al-Quran Babus Salam, Pak Kiai Teradam. Begitu juga para pembicara yang sudah hadir maupun yang belum hadir. Pertama-tama, saya atas nama Yayasan Babus Salam mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran bapak-bapak dan ibu-ibu untuk mengikuti acara Ittiba ini. Ittiba adalah singkatan Istighosah dan Taklim Babus Salam yang secara rutin dilaksanakan sekali dalam sebulan, tiap pekan kedua. Untuk itu, pada kesempatan ini, sebagaimana program Ittiba ini di samping istighosah juga mengkaji keilmuan, maka pada kesempatan ini tema yang akan kita angkat dan diskusikan adalah tema yang sedang berkembang. Kenapa? Karena kita sebagai pesantren, sebagai asatidz, sebagai guru, atau khususnya dan umumnya sebagai umat Islam, maka ya kita harus mengikuti perkembangan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Baru bagaimana menghadapi perkembangan tersebut dan memposisikan diri kita menganalisa permasalahan itu, sehingga kita mengikuti bukan zon dugaan, tetapi kita mengikuti sesuatu karena ilmu. Karena melihat kondisi pada saat sekarang ini dengan perkembangan teknologi, maka
teknologi ini di samping memang memberikan manfaat kepada kita, tetapi tidak sedikit juga memberikan hal-hal negatif terhadap perkembangan dakwah itu sendiri atau tentang Islam itu sendiri. Banyak orang yang tertarik masuk Islam melalui IT, tetapi tidak sedikit juga umat Islam saling mengkafirkan dan menyesatkan melalui IT juga. Nah, untuk itu Babu Salam mencoba memediasi hal ini dengan mengajak bapak-bapak, ibu-ibu untuk duduk mendiskusikan secara ilmiah. Secara ilmiah ini artinya bisa dipertanggungjawabkan bukan melalui emosional, tetapi melalui data dan fakta yang kita miliki. Karena kalau kita mempertentangkan sesuatu tetapi tidak memiliki ilmu, maka itu tidak akan selesai. Maka Al-Quran mengingatkan kepada kita, jangan kamu mengikuti sesuatu karena kamu tidak tahu ilmunya. Kenapa? Karena inna fu'ada, sesungguhnya hati, qalbu, pendengaran itu akan dipertanggungjawabkan dan dimintai pertanggungjawaban di akhirat nanti. Maka Al-Quran juga mengingatkan kepada kita, fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Saya yakin dengan kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu, ya kita bisa melihat bagaimana kondisi umat Islam sekarang ini berikut dengan fitnah-fitnahnya. Saya baru 3 hari yang lalu dari Madinah menunaikan umroh. Kemudian saya diskusi dengan beberapa teman di Madinah. Kemudian dia tunjukkan ke saya ada satu masjid di sebelah timur, ada masjid sebelah timur kuburan Baqi yang dikenal sekarang ini adalah Masjid Al-Ijabah. Di situ ada di samping masjid itu ada Al-Mustashfa atau puskesmas kalau kita. Nah, di situ Rasulullah SAW satu ketika datang ke sana, kemudian Nabi mengatakan, "Shallaitu raghaban wa rahaban." Ketika saya datang di tempat itu, maka saya salatnya Nabi konon panjang. Bukan salat wajib tapi salat sunat. Penuh harap dan penuh cemas. Kemudian Nabi mengatakan, "As'alullah, saya meminta beberapa hal untuk umatku, tetapi 2 yang saya minta itu diterima dan 1 tidak diterima oleh Allah, tidak dijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala." Lalu apa yang tidak dijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan diterima? Ringkasnya, Nabi meminta supaya umatnya itu tidak mati kelaparan dan banjir. Kemudian Nabi meminta supaya umatnya tidak dikuasai oleh musuh. Kemudian yang ketiga, Nabi minta supaya umatnya itu tidak saling bermusuhan antara satu dengan yang lainnya. Nah, ternyata 2 yang di awal ini diijabah oleh Allah, 1 yang terakhir itu ditolak doanya Nabi. Akhirnya apa yang kita lihat sekarang ini, umat Islam susah menyatu. Bukan berarti kita pesimis, tetapi kita juga harus berupaya untuk memediasi umat ini supaya tidak terlalu banyak pergesekan antara satu dengan yang lain. Akhirnya kita dikuasai oleh musuh-musuh tertentu, dan itulah yang terjadi pada saat sekarang ini. Maka bedah buku yang sekarang ini yang judulnya Mengenal dan Mewaspadai Penyimpangan Syiah di Indonesia, tujuannya ini bukan untuk mengadu domba umat, bukan juga untuk menyesatkan dan mengkafirkan salah satunya, tetapi kita ingin melihat secara keilmuan. Karena kita ini Islam bukan karena Sunni, kita juga Islam bukan karena Syiah, kita juga Islam bukan juga karena Khawarij, tapi kita Islam ini berdasarkan Quran dan hadis. Jadi coba kita lepaskan baju itu untuk membedah
Islam itu sebenarnya seperti apa. Walaupun nanti dirujuk oleh kaum Syiah, dirujuk juga oleh kaum Sunni, dirujuk juga oleh kaum Khawarij, tetapi kan ada batasnya. Nah, untuk itu diskusi kita pada kesempatan ini adalah tujuannya seperti apa yang diungkapkan oleh kaum Nabi Saleh atau Nabi Syuaib, kalau tidak salah Nabi Saleh, dalam surat Hud, in uridu illa al-islah mastata'tu. Tidak ada tujuan diskusi ini kecuali hanya untuk kedamaian, kecuali untuk menampakkan bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Sampai di mana kira-kira Islam itu sebagai rahmatan lil alamin. Kalaupun ada organisasi, ada ormas, ada pesantren yang tidak seperti itu, tetapi Bagus Salam ingin tampil untuk menjadi islah, seperti yang diungkapkan oleh Al-Quran. Karena alhamdulillah Bagus Salam ini kalau cabangnya itu mulai dari Aceh sampai ke Wakatobi. Kita sudah ada 7 cabang yang besar. Nah, kita ingin menjadikan pesantren ini wadah untuk al-islah mastata'tu, tentu sesuai dengan kemampuan kita. Sesuai dengan kemampuan kita. Kita saat ini baru mampu untuk mendiskusikan buku-buku yang hangat, dan mungkin saja pandangan orang itu berbeda-beda tentang buku itu. Ada yang positif, ada yang negatif. Nah, kemudian imbasnya juga banyak. Ada yang mendapatkan imbasnya itu negatif, ada juga yang mendapatkan negatif. Nah, untuk itu kami di pesantren ini sejak awal terbuka. Kenapa? Karena kami berpikir, kami mempelajari satu paham bukan berarti harus kami seperti itu. Kami ajarkan tentang G30S PKI di sekolah, bukan berarti anak kami itu harus menjadi PKI. Kami ajarkan anak-anak kami tentang kristologi di sekolah atau di pesantren, bukan berarti kami harus mendoktrin anak-anak itu menjadi orang Kristen. Kami ajarkan tentang orientalis, umpamanya di perguruan tinggi, di sekolah ini, di pesantren itu, bukan berarti kami harus memaksakan mereka menjadi orientalis. Kenapa? Karena perkembangan dunia sekarang ini, informasi tentang hal itu susah untuk ditahan, susah untuk dihindari. Nah, bagaimana caranya untuk memberitahukan ke anak? Ya, wawasan kita harus ditingkatkan dan dikembangkan. Saya kira ini yang perlu kami sampaikan, bahwa ya mari kita setiap hari untuk membaca, menambah wawasan kita. Ya, kami juga di sini banyak tim asatidz. Kami juga menginginkan supaya asatidz Bagus Salam juga itu jangan sampai merasa puas dengan keserjanaannya, merasa puas dengan buku yang sudah dia pelajari dari TK sampai S1, S2 atau S3. Tetapi ya ilmu itu kan Allah mengatakan sendiri, wa ma utitu minal ilmi illa qalil. Sehingga semakin kita pelajari, maka semakin kelihatan bodohnya kita dan semakin sedikitnya ilmu pengetahuan yang kita miliki. Nah, Bagus Salam termasuk salah satu yayasan yang memang berkiprah dalam dunia pendidikan, sosial, kemanusiaan, dan dakwah, ya mencoba mewadahi semua ini dalam rangka apa? Menambah wawasan umat, kemudian untuk mencerdaskan umat. Adapun masalah pilihan, ya Bagus Salam tentu punya pilihan tersendiri. Jamaah mau ikut dengan Bagus Salam tidak ada masalah. Tapi kalau jamaah ingin sedikit berbeda dengan Bagus Salam, selama itu ada dalilnya, Bagus Salam tidak akan menyalahkan, selama itu ada dasarnya. Kenapa? Itu hanya perbedaan dalam pengambilan dalil, bukan perbedaan yang asasi. Nah, untuk itu Bapak-bapak dan Ibu-ibu, mudah-mudahan diskusi pada hari ini kita bisa mendapatkan pencerahan. Ini bukan untuk pendoktrinan, bukan juga untuk penyesatan, bukan juga untuk pengkafiran. Tetapi mari kita lihat secara sadar dengan otak bijak kita, kira-kira kalau buku ini berkembang di Indonesia, kira-kira umat Islam akan seperti apa? Saya sering mengatakan
bahwa jangan sampai Islam di Timur Tengah yang saling membunuh, saling bom setelah keluar dari masjid itu juga terjadi di Indonesia nanti. Kenapa? Kita harus syukuri Islam hadir di Indonesia, 100 tahun datang di Indonesia, tiba-tiba kita memunculkan dendam dari agama yang lain karena pula kita sendiri, karena keberagamaan cara kita memandang Islam yang sangat keliru. Saya kira cukup sekian karena kita akan lebih banyak diskusi. Dan terakhir saya mohon maaf kalau panitia menyediakan fasilitas yang kurang berkenaan pada bapak-bapak dan ibu-ibu karena memang keterbatasan fasilitas yang kami miliki. Sampai saat sekarang ini kami berusaha untuk meningkatkan fasilitas-fasilitas yang ada di Babus Salam, tetapi ternyata ya harus bertahap. Dan begitu juga kalau ada pelayanan kami yang kurang, kami juga mohon maaf dan mudah-mudahan tidak mengurangi keikhlasan bapak-bapak hadir untuk tolabul ilmi di tempat ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi tayyibin tahirin wa ashabihi al-muntajabin al-akhwamin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan, pada hari ini alhamdulillah kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah majelis yang luar biasa, yaitu majelis thalabul ilmi. Dan yang kita bahas ini sebuah tema yang sensitif, kemudian juga sudah menjadi pembahasan yang sangat panjang, mungkin hampir sama dengan umur dari Islam itu sendiri ya, mulai dari sepeninggalnya Nabi hingga saat ini. Karena itu, karena ini mungkin sudah menjadi pembahasan yang berkurang akar, sehingga banyak hal yang perlu kita pelajari tentunya. Dan kali ini juga kita menghadirkan orang-orang yang kompeten dalam membahas buku yang kecil tapi ternyata gemaknya sangat besar. Hari ini saja saya lihat di internet ada beberapa diskusi di Bandung ya, diskusi buku yang sama, membahas buku yang sama. Artinya buku ini walaupun kecil tapi dampaknya luar biasa sangat besar. Kalau dampak positif yang didapat alhamdulillah ya, tapi jangan-jangan atau siapa tahu justru kita mendapatkan dampak negatif dari buku itu. Saya tidak tahu, mungkin nanti Bapak dan Ibu yang akan memutuskan sendiri setelah mendengarkan paparan dari para narasumber. Dan alhamdulillah hari ini seperti tadi dalam rangka merajut perbedaan dengan silaturahim. Di perbedaan ini diharapkan betul-betul menjadi sebuah rahmat, bukan menjadi sebuah laknat untuk kita. Karena ini di sini hadir, saya perkenalkan mungkin dari sebelah sana, nanti CV-nya akan saya bacakan ketika mereka akan memberikan materi. Dari sebelah sana Ustadz Babul Ulum, beliau yang akan mewakili dari Cina. Ya. Kemudian ada Pak Dr. Ijidin, yang ketempuhan Pak ya. Harusnya memang penulis ya, yang atau salah satu penulis yang mempertanggungjawabkan karyanya. Pak Dr. Ijidin ya ketempuhan selaku wakil dari MUI Provinsi Jawa Barat. Kemudian ada Pak Dr. Mujio mewakili NU. Jadi kita akan lihat bagaimana NU menyikapi isu sensitif ini. Kemudian ada Pak Kiai, pimpinan dari pesantren Al-Quran Babus Salam,
yang nanti diharapkan akan memotret permasalahan ini dan meletakkan mungkin Babu Salam posisinya di mana dalam percaturan Sunni dan Syiah itu. Kemudian juga ada Dr. Fadillah, Ketua Yayasan, yang mungkin juga akan memberikan masukan-masukan pada buku tersebut. Baik Bapak dan Ibu sekalian, supaya tidak terlalu habis waktu, saya persilahkan dulu nanti Pak Dr. Izzuddin Mustafa selaku wakil dari MUI Jawa Barat. Beliau lahir di Lempuyang, Tanara, Serang, Banten pada tanggal 20 September 61 dan mendapatkan gelar doktornya dari program Pascasarjana UIN Sunan Gunung Jati Bandung dalam program atau ini bahasa Arab. Beberapa buku juga sudah beliau tulis, kebanyakan memang dari ranah yang dikuasai oleh beliau, karena selain di mendapat gelar doktor dari UIN Sunan Gunung Jati, juga S2-nya dari Sudan. Biasanya orang-orang untuk belajar bahasa Arab yang bagus itu di internasional Afrika ya, di Khartoum. Nah, beberapa buku yang beliau tulis, bahasa Arab MKU UIN Sunan Gunung Jati pada 2004, kemudian Al-Mustolah, Al-Hadisah itu juga pada tahun 2004. Jadi kebanyakan bukunya kan dari bahasa Arab. Kepada Pak Dr. Izzuddin Mustafa dipersilahkan untuk membahas buku ini, karena banyak juga yang pertanyaan-pertanyaan tentang buku ini yang mungkin mudah-mudahan pada saat ini bisa kita dengarkan klarifikasi atau penjelasan-penjelasannya. Kepada beliau, persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah walaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid-din wa liyunziru qawmahum idza raja'u ilayhim la'allahum yahdharun. Wa qala ayatan fi ayatin ukhra, al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Pertama kali saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu kepada saya dalam acara yang berbahagia ini. Yang saya hormati Bapak Kiai Haji Dr. Adam selaku pimpinan pesantren Al-Quran Babu Salam, para narasumber dari Al-Mutaharrin dan dari NU dan dari Ma'had Babu Salam yang saya hormati, dan para hadirin-hadirat yang berbahagia. Alhamdulillah kita pada siang hari ini atau pagi hari ini bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka klarifikasi atau dalam bahasa Arab mutabayyin, buku yang diterbitkan oleh Majelis Ulama Pusat itu Jalsaluddin. Dan saya juga termasuk alhamdulillah ini bisa bertemu kembali dengan Pak Kiai. Sudah lama tidak ketemu. Saya sejak mahasiswa saya datang ke sini dulu. Setelah sering ikut ngaji, karena beliau ini banyak koleksi kitab tafsir beliau. Ya, kalau ada ceramah-ceramah saya sering hadir di sini. Baru sekarang ternyata perkembangan cukup besar, luar biasa. Dan saya kebetulan Bapak sekalian dulu pernah belajar S2 di Sudan. Jadi dari sini itu 3 orang. Dari Babu Salam ini saudara Ujang Tatang, kemudian Bibi dan almarhum Bashir dan salah ya. Kalau dari Al-Mutaharrin itu 2 orang, Somali dengan Dona. Nah, sekarang hari tidak yang Somali dengan Dona ini dari Jadi kawan-kawan saya semuanya. Iya. Somali
waktu itu melanjutkan sekolahnya ke Suriah kalau tidak saya, dari Sudan itu. Saya S2, adik-adik saya ini yang lainnya masih S1, jadi masih baru lulus dari aliyah. Kalau saya mah masuk ke Sudan itu sudah anak 3 ya. Jadi sudah mengajar 10 tahun di IAIN, baru sekolah ke Sudan. Kalau yang lainnya mah masih bujangan semuanya. Alhamdulillah. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, sebagaimana tadi saya sudah disampaikan oleh moderator ya, saya tadi malam juga pernah ngobrol dengan Kang siapa barusan itu, Umar ya. Umar kata saya sebenarnya idealnya ini yang diundang itu bukan dari Majelis Ulama Jawa Barat, tetapi tim penulis buku ini, sehingga bisa bertanggungjawabkan apa yang ditulis gitu ya. Tapi karena saya diberi tugas ini untuk hadir di sini, diundang oleh pesantren Babus Salam ini sebagai sekretaris komisi fatwa, dan katanya pesan dari Pak Kiai Ketua Umum bahwa buku ini representasi dari MUI, gitu. Begitu pesannya ya, dari sekretaris dan juga dari Ketua Umumnya itu. Jadi ini mohon maaf ini ya, jadi saya bukan penulis ya, hanya menyampaikan pesan-pesan yang ada dalam buku ini, gitu. Dan itu saya ringkas, akan saya sampaikan ringkasannya saja, ringkasannya. Majelis Ulama Indonesia adalah wadah musyawarah umat ulama dan usu'ama ya. Dalam rangka kami juga sebagai wadah silaturahim yang menggalak ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, dan ukhuwah insaniyah, demi untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman, damai, dan sejahtera dalam negara kesatuan Republik Indonesia ini. Untuk menjalankan fungsi dan tujuannya, sebagai MUI melakukan pendekatan upaya proaktif, kemudian responsif dan preventif terhadap berbagai problem keumatan di Indonesia ini, untuk tidak menimbulkan dampak yang lebih luas pada masyarakat khususnya umat Islam. Di antara persoalan secara khusus yang menjadi perhatian MUI adalah soal keumatan, adalah soal akidah Syiah di Indonesia. Kemudian yang B, saya akan menyampaikan pandangan tanggapan MUI tentang Syiah di Indonesia ini. Penyimpangan ajaran Syiah menurut versi MUI atau menurut versi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi yang saya sampaikan ini adalah penyimpangan berdasarkan sudut pandang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Satu, penyimpangan paham tentang orisinilitas Al-Quran menurut MUI. Menurut seorang ulama Syiah, Al-Mufid dalam kitab Awailul Maqalah menyatakan bahwa Al-Quran yang ada sekarang ini tidak orisinil lagi. Al-Quran sekarang ini sudah mengalami distorsi atau tahrif, penambahan dan pengurangan. Tokoh Syiah lain mengatakan dalam kitab Mir'atul Uqud Syarah Al-Kahfi menyatakan bahwa Al-Quran itu telah mengalami pengurangan dan perubahan. Nah, sekarang pandangan para ulama. Para ulama menyatakan dengan tegas bahwa Al-Quran yang dipegang dan diamalkan oleh umat Islam saat ini di seluruh dunia adalah asli. Tidak ada pengurangan maupun penambahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keaslian dan keterpeliharaannya. Sebagaimana dalam Al-Quran, sesungguhnya kami yang telah menurunkan Al-Quran, kemudian dan kami juga yang menjaganya. Ini surat Al-Hijr ayat 9. Keyakinan ini menjadi prinsip dan pegangan seluruh umat Islam. Yang kedua, penyimpangan paham tentang ahli bait Rasulullah SAW dan mengkafirkan sahabat Nabi. Nikmatullah Al-Jazari, ulama Syiah, berkata bahwa Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar tidak pernah beriman kepada Rasulullah sampai akhir hayatnya. Tidak puas hanya sampai di situ, ia juga menfitnah Abu Bakar telah berbuat syirik dengan memakai kalung berhala saat sholat di belakang Nabi dan bersujud untuknya. Pandangan para ulama, seluruh ulama Islam meyakini bahwa seluruh sahabat Rasul adalah orang-orang mulia.
yang telah dipuji Allah dalam Al-Quran, sebagaimana firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 10 itu, dalam surat At-Taubah, yang artinya orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam dan golongan Muhajirin dan Ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah, dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya selama-lamanya. Mereka di dalam itulah kemenangan yang besar. Kemudian yang ketiga, penyimpangan Syiah mengkafirkan umat Islam. Seorang ulama Syiah, Al-Kulaini, mengatakan dalam kitabnya bahwa semua umat Islam selain Syiah adalah anak pelacur. Ulama Syiah lainnya, Mirza Muhammad Taqi, berkata, selain orang Syiah akan masuk neraka selama-lamanya, meskipun semua malaikat, semua nabi, semua syuhada dan semua siddiqin itu menolongnya, tetapi tidak keluar dari api neraka. Yang keempat, penyimpangan faham tentang kedudukan imam Syiah. Ajaran Syiah menyatakan bahwa para imam mereka memiliki derajat yang lebih tinggi daripada para nabi dan rasul. Imam Khomeini menyatakan bahwa sesungguhnya imam mempunyai kedudukan yang terpuji, derajat yang mulia, dan kepemimpinan mendunia dari masa seisi, dan ini tidak tunduk di bawah wilayah kuasaannya. Dan termasuk para imam kita mempunyai kedudukan yang tidak bias dicapai oleh malaikat muqarrabin ataupun juga nabi-nabi itu. Menurut jumhur ulama Syiah, percaya kepada imamah adalah salah satu golongan agama, salah satu pokok agama atau rukun Islam. Jika seorang tidak mengimami atau imamah wilayah Ali Allah. Pendapat ulama Imam An-Nasafi dan Imam Sa'duddin At-Taftazani berkata dalam kitabnya, seorang wali tidak mungkin mencapai derajat para nabi, apalagi melebihinya. Syekh Nawawi Al-Banten juga demikian. Rukun iman keempat adalah percaya kepada Rasul-Rasul Allah. Mereka adalah hamba Allah yang paling utama. Allah berfirman, wa kullan faddalna 'alal 'alamin. Berdasarkan keterangan di atas, jelas bahwa Nabi memiliki kedudukan yang mulia dan memiliki derajat yang lebih tinggi dibandingkan manusia yang lainnya. Berarti Syiah telah menentang keyakinan umat Islam. Kelima, yang terakhir, penyimpangan paham Syiah tentang hukum nikah mut'ah. Menurut Syiah, nikah mut'ah boleh bahkan akan mendapatkan pahala besar. Ulama Syiah menyatakan bahwa nikah mut'ah atau kawin kontrak tidak perlu dipedulikan apakah si wanita itu punya suami ataupun tidak. Boleh juga nikah mut'ah dengan pelacur. Nur At-Tabrasi menyatakan bahwa dalam nikah mut'ah boleh dengan wanita bersuami asal dia mengaku tidak punya suami. Pendapat para ulama, Majelis Ulama Indonesia telah memfatwakan keharaman kawin mut'ah yang ditandatangani tanggal 12 Jumada al-Akhir tahun 1997. Menurut MUI, penghalalan nikah mut'ah bertentangan dengan semangat dan esensi pernikahan seperti yang dijelaskan dalam firman Allah. Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka ataupun budak yang mereka miliki, maka semuanya mereka tidak tercela. Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 5-6. Jadi apa yang saya sampaikan itu dari buku ini, dari berdasarkan datanya dari literatur, hasil kajian buku-buku yang kaitan dengan Syiah. Sekarang yang terakhir para sekalian, tanggapan MUI tentang paham Syiah ini. Berdasarkan hasil kajian kitab-kitab yang menjadi pegangan Syiah, berikut ini akan dikemukakan tanggapan sebagai berikut. Penggunaan dalil-dalil yang membawa kepada kebenaran dan kemurnian agama ialah apabila didasarkan atas pemahaman dan pengamalan Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam pengertian yang luas. Faham Syiah yang menolak hadis yang tidak diriwayatkan oleh Ahlul Bait, memandang imam itu maksum, memandang bahwa penegakan kepemimpinan adalah termasuk rukun agama, membolehkan nikah mut'ah, tidak mengakui kekhalifahan Abu Bakar, kemudian Umar dan Utsman adalah menyimpang dari dan harus diwaspadai. Oleh karena itu, akidah dan ajaran Syiah
bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang diyakini kebenaran dan kemurniannya dari Al-Quran dan As-Sunnah, maka Syiah termasuk menyimpang dan harus diwaspadai. 4. Umat Islam harus memperteguh dan mengokohkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan tidak terpengaruh oleh paham-paham lain yang bertentangan dengan paham Ahlussunnah wal Jamaah dalam pengertian luas diterima oleh kaum muslimin di Indonesia dan di dunia Islam pada umumnya. Hal yang harus diwaspadai tentang Syiah adalah agenda politik mereka, yaitu dimanapun mereka berada punya cita-cita politik mendirikan negara Islam versi Syiah sebagai implementasi dari konsep imamah itu. Nah, ini para hadirin kalian, pandangan MUI terhadap Syiah atau paham Syiah di Indonesia ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan itu mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Izzuddin. Tidak diberitahu juga singkat ya. Ya, jadi nanti para pembicara waktunya maksimal 15 menit karena kita akan coba elaborasi dalam diskusi gitu ya. Jadi alhamdulillah mungkin sudah ada ikatan batin sehingga bahkan kurang dari 10 menit ya. Ya, terima kasih Pak Dr. Izzuddin Mustafa yang sudah membuka tentang buku mewaspadai ya tentang Syiah ya, paham Syiah di Indonesia. Beberapa poin yang disinggung, yaitu yang pertama tentang originalitas Al-Quran, kemudian tentang paham Ahlul Bait dan pengakhiran para sahabat, kemudian mengkafirkan kaum muslimin, kemudian kedudukan para imam maksum, dan tentang nikah mut'ah. Kemudian juga ditutup oleh Pak Dr. Izzuddin poin penting dalam hal menyikapi paham Syiah ini menurut MUI adalah bahwa umat Islam harus waspada, dan yang penting juga adalah umat Islam harus memperkokoh akidah sehingga tidak tergoda oleh paham-paham yang lain. Nah, itu tanggapan atau uraian dari MUI, dan diskusi kita akan sangat menarik karena ini akan mendapat tanggapan langsung dari Syiahnya sendiri ya. Beliau, sebentar ini Ustadz Babul Ulum, namanya Muhammad Babul Ulum, lahir di Pekalongan 15 Juli tahun 1974. Pekerjaannya sekarang sebagai dosen di Sekolah Tinggi Filsafat Islam Sadra Jakarta. Dan beliau juga sama seperti Pak Dr. Izzuddin dari Gontor, juga orang UIN Bandung, sekaligus UIN Jakarta juga ya. Jadi sama, saguru, sailmu. Tapi ternyata beda pendapat dalam hal ini. Jadi sekarang di juga sudah beres ya di Jakarta, akhir tahun beres. Jadi kandidat doktor dalam hadis juga. Jadi mungkin nanti sama dengan ketua yayasan juga dari hadis Syarif Hidayatullah ya, di Jakarta. Beliau juga punya buku yang banyak yang kaitannya dengan pembahasan kita di sini. Melacak sejarah tasyayyu ya di Buletin Bahtera. Kemudian ada Merajut Ukhuwah Memahami Syiah yang diterbitkan oleh Marja. Ada lagi buku yang cukup provokatif, Kesesatan Sunni dan Syiah. Nah, ini cukup provokatif ya. Nanti kita akan ini, tapi yang paling penting adalah tanggapan beliau atas buku. Jadi ini
kita harapkan ya berjalan secara adil gitu ya, ada tanggapan sehingga tidak dipersekusi. Di banyak diskusi kelompok Syiah itu tidak diberikan tempat. Jadi hanya orang MUI saja yang mengatakan Syiah itu sesat ya, tapi tidak ada pembelaan dari orang-orang Syiah sendiri. Dan maka kita akan dengarkan pembelaan atau pembahasan mungkin tadi yang dibahas oleh Pak Dr. Izzuddin yang dibahas oleh Ustadz Babul Ulum kepadanya, sama juga 15 menit maksimal. Saya persilahkan. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi al-awsiyai al-'azim al-mardiyyin bi afdhalis salawati wa barik alaihi bi afdhali barakatuh. Assalamu alaihi wa ala arwahihim wa ala asharihim wa ala atba'ihim wa ala syiatihim. Assalamualaikum jami'an warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ustaz Fajar telah memberikan waktunya. Juga terima kasih kepada hormat saya kepada Pak Kiai dan juga kepada para pembicara yang lainnya. Pada kesempatan ini saya bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu sekalian untuk memberikan penjelasan terhadap apa yang barusan tadi kita sudah sampaikan. Ada yang disampaikan oleh Pak Izzuddin. Ya, jadi kita ini sama-sama dari Gontor, sama-sama dari UI, sama-sama satu guru, ya, sama-sama satu ilmu, sama-sama satu kitab. Kita belajarnya di pesantren, tapi kemudian perjalanan kita berbeda. Kenapa kita berbeda? Itu suatu hal yang alami. Kita berbeda pendapat, dan mungkin juga berbeda pendapat dan baik. Kita berbeda pendapat dan juga mungkin berbeda pendapat, tapi itu hal yang alami lah, ya, hal yang wajar, ya, hal wajar. Ya. Saya di Gontor sampai S1. Ya, saya di Gontor sampai S1 dan semua tahu bahwa Gontor itu adalah bukan Syiah, ya, bukan Syiah, bahkan di situ adalah Wahabi. Nah, sangat kental sekali. Bahkan sekarang kalau Bapak Ibu ketahui buku ini, nah kan kita bicara buku ini. Sebenarnya sebelumnya saya mohon maaf ya, saya sudah mengirim email kepada panitia ya, untuk membagikan tanggapan saya, bukan tanggapan saya, tanggapan teman-teman terhadap buku ini. Jadi saya tidak akan membahas apa yang isi dalam buku ini, cukup nanti Bapak Ibu sekalian baca, kemudian nanti kita tanyakan. Saya ingin berbicara lebih luas daripada buku ini tentang setting global, apa yang melatar belakangi hadirnya buku ini. Betul? Apa yang melatar belakangi hadirnya buku ini. Buku ini diterbitkan mengatasnamakan MUI, tapi sebenarnya bukan institusi resmi MUI. Kenapa saya katakan itu? Ada nggak tuh ketetapan di sini bahwa ini diterbitkan oleh MUI dengan stempel, dengan kod? Nggak ada. Memang bahwa orang-orang yang tercantum di sini seperti siapa ini ya, Baharun, Yunahar Ilyas, itu memang orang-orang MUI dan mereka sekarang duduk di MUI. Dan mereka itulah yang getol kemudian memasarkan buku ini, mengatakan tadi bedah buku di mana setiap tempat, bahkan hari ini pun di Bandung ada berapa Ustaz ya bedah buku ini. Anda sekalian kalau Bapak Ibu ingin cari uang, silakan adakan bedah buku ini ya. Adakan bedah buku ini, minta dananya ke kedutaan Saudi Arabia, ke atas agama. Anda akan tapi nggak tahu kalau sini, apakah dibiayai oleh Saudi ataupun tidak. Ya, itu akan dibiayai. Saya akan ceritakan kisah yang dialami oleh Pak Kiai Syukur Makmun. Bapak Ibu sekalian mungkin kenal Pak Kiai Syukur Makmun. Pak Kiai Syukur Makmun didatangi oleh orang yang berkepentingan di dalam menyebarkan buku ini. Dia datang ke Pak Syukur Makmun, mengajak Pak Syukur Makmun untuk mengadakan bedah buku ini. Akan dibiayai berapapun biayanya, akan dibiayai oleh kedutaan yang menyebarkan buku ini oleh Pak Syukur Makmun. Apa kata jawaban Pak Syukur Makmun? Musuh saya ada dua katanya di Indonesia, satu Syiah, satu Wahabi. Yang satu Syiah, yang satu adalah Wahabi. Dan orang enggak, yang satu Syiah, yang satu lagi adalah Wahabi. Jadi apa? Orang-orang Wahabi yang menyebarkan buku ini, yang dia mengajak-ngajak, menarik dari Pak Kiai Syukur Makmun untuk menyebarkan buku ini, ya tapi ternyata ditolak. Katanya justru orang-orang yang menyebarkan buku ini adalah orang-orang Wahabi. Ini tanda apa? Tanda bahwa ini getol orang yang menyebarkan buku ini sebenarnya sangat-sangat berkaitan dengan sebuah kekuatan global yang sekarang ini sedang marak ya. Saya ingin ceritakan. Sekarang ini memang sedang disetting
waktu sedang disetting sebuah upaya untuk mengadu domba umat Islam. Dan isu yang paling laku untuk dijual adalah isu perbedaan Sunni Syiah, isu pertentangan Sunni Syiah, isu konflik Sunni Syiah di seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia, di seluruh dunia. Kalau Bapak Ibu sekalian baca berita-berita tentang perang Suriah yang beredar di Indonesia, itu pun nanti kemudian yang diangkat adalah isu apa? Isu Sunni Syiah, bahwa orang Syiah yang minoritas berkuasa di Suriah membantai orang-orang Sunni. Betulkah orang Syiah berkuasa di Suriah? Tidak. Di Suriah itu bukan orang Syiah yang berkuasa. Di Suriah bahkan muftinya itu bukan mufti orang Syiah. Dari sejak zaman Kaftawi sampai zaman sekarang, Badruddin Al-Hasun itu bukan orang Syiah. Nah, tapi kemudian isu yang dikembangkan adalah orang-orang Syiah membantai orang-orang Sunni. Dan di antara salah satu yang menyebarkan isu itu adalah yang menulis buku ini, yaitu Profesor Dr. Yunahar Ilyas, salah satu pimpinan Muhammadiyah pusat. Di dalam bukunya yang lainnya, dalam bukunya yang editor buku ini itu namanya Profesor Dr. Muhammad Baharun. Profesor Dr. Muhammad Baharun menulis buku yang lainnya, yaitu 200 pertanyaan tentang Syiah apa segala macam. Di situ disebutkan, diangkat perbedaan Sunni Syiah. Apa yang terjadi di Suriah? Karena di Suriah itu adalah minoritas Syiah yang menguasai, yang berkuasa kemudian membantai Sunni. Betul kan itu? Itu semua adalah settingan global, Bapak Ibu sekalian. Saya tidak akan memaksa Bapak Ibu untuk sekalian untuk percaya, tapi silahkan Bapak Ibu sekalian nalar, ya, pikir dengan akal sehat kita. Jangan kita pikir dengan akal yang sakit, ya, yang kira yang sakit. Ya, itu setting global sedikit. Nah, tadi saya ini sudah menulis beberapa buku tentang Syiah, ya, tentang Syiah. Satu buku tentang ini, judul saya adalah Merajut Uhwah, sama Merajut Perbedaan. Ya, Merajut Uhwah memahami Syiah, memuat catatan untuk Hidayatul Wahid. Siapa itu Hidayatul Wahid? Hidayatul Wahid Anda semuanya mungkin kenal. Ya. Hidayatul Wahid itu adalah salah satu juga pentolan, ya, satu juga tokoh yang semakin gembar-gembar untuk mensesatkan Syiah. Bahkan Hidayatul Wahid sampai sekarang, sampai ketika saya keluar dari Gontor itu, apa yang dilakukan oleh Hidayatul Wahid? Hidayatul Wahid memberikan sebuah pembekalan kepada santri-santri alumni Gontor bahwa Syiah sesat, bahwa Syiah segala macam, dengan tuduhan-tuduhan tadi yang disebutkan oleh Bapak Uzudin. Yang tuduhan itu semuanya adalah bohong, semuanya adalah tidak tepat, salah 100%. Saya bisa mengatakan dan saya bisa memastikan bahwa apa tadi yang disampaikan oleh Pak Izzuddin itu sebenarnya adalah mengkosong semuanya. Itu ilusi. Tuduhan-tuduhan yang misalnya itu berdasarkan ilusi, tidak berdasarkan pada bukti. Contoh adalah tentang tahrif Al-Quran. Saya berani 100%, tolong tunjukkan kepada saya mana Al-Qurannya Syiah yang memuat perubahan-perubahan yang disebutkan oleh buku ini. Kalau memang itu ada di dalam Al-Qurannya Syiah yang sekarang beredar, gantung saya di Monas. Tapi, ya, sama Anda siapa, Pak? Tadi beranikah mereka-mereka yang menuduh di dalam buku ini, yang menuduh bahwa Al-Qurannya Syiah itu berbeda, berani tidak digantung di Monas kalau tidak ada? Sebentar lagi saya akan meluncurkan bukunya berjudul di sini, ya, bukunya berjudul Polemik Sunni Syiah, jawaban terhadap kesalahan-kesalahan Profesor Dr. Maman Abdurrahman di dalam bukunya Antara Sunni dan Syiah. Jadi Profesor Dr. Maman Abdurrahman itu ketua umum Persis, menulis buku Antara Sunni dan Syiah. Di situ juga mengungkapkan apa yang diungkapkan tadi, perbedaan Sunni Syiah segala macam dalam versi dia, dan juga dalam versi MUI segala macam. Salah satu isu yang diangkat adalah isu tahrif Al-Quran, bahwa Al-Qurannya Syiah itu berbeda, Al-Qurannya Syiah itu palsu, segala macam tuduhan-tuduhan tadi yang disebutkan. Itu semuanya tidak ada di dalam Al-Quran Syiah. Saya bisa berani buktikan itu di dalam buku saya nanti yang akan saya terbitkan. Mungkin nanti kita bisa bedah sama-sama di sini. Kita bedah, ya, ya, buku itu juga ini buku ini, dan buku ini Merajut Uhwah Syiah menurut Bapak Ibu sekalian itu sudah diterima sebagai buku referensi oleh Departemen Agama. Ini sebagai buku proyek, ya, kesesuaian dengan keputusan Dirjen Pendidikan Islam Depak tahun 2009.
tanggal 6 Juli 2009. Ini sudah diterima jadi sebagai buku resmi, sebagai acuan untuk mengetahui apa itu Syiah. Kalau Bapak ingin mengetahui apa itu Syiah, baca buku ini. Syiah dalam perspektif orang Syiah. Tadi kata Ustadz Fajar, dari perspektif orang Syiah. Disebut saya sebagai orang Syiah, nggak apa-apa saya disebut Syiah ataupun nggak Syiah, itu nggak masalah bagi saya. Kalau saya sebut sebagai orang Syiah, kemudian dikenal saya sebagai orang sesat juga nggak apa-apa, saya orang sesat. Toh sesat menurut umat manusia, bukan sesat menurut Tuhan, ya. Siapa yang berhak menentukan kita sesat ataupun tidak sesat? Itu adalah hak prerogatif Tuhan, bukan hak prerogatif MUI. MUI nggak berhak ini, ya, untuk menyesatkan. Nggak berhak MUI itu. Apalagi kemudian Bapak Ibu sekalian, nanti saya akan, ini ada dijual di sini, buku kesesatan Sunni Syiah. Buku kesesatan Sunni Syiah ini adalah tanggapan terhadap fatwa MUI Jawa Timur dan fatwa MUI Sampang yang menyesatkan Syiah. Ya. Fatwa MUI Jawa Timur, dan situ di buku ini saya sebutkan kesalahan-kesalahan fatal yang dilakukan oleh para kiai-kiai kita, para ulama kita yang menganggap sebagai majelis ulama yang duduk di situ yang menyesatkan Syiah, semuanya salah fatal semuanya. Dan mereka menerbitkan fatwa tidak berdasarkan pada metodologi yang jelas, tidak berdasarkan pada, tapi berdasarkan pada ilusi. Di semua tuduhan-tuduhan Syiah itu dasarnya mimpi, bukan berdasarkan bukti. Sekali lagi, saya bisa membuktikan ini dan saya berani digantung di Munas kalau kata-kata saya ini adalah salah. Contoh tentang tahrif Al-Quran. Contoh lagi yang ada di dalam buku ini tadi yang disampaikan terakhir oleh Pak ini, bahwa orang Syiah tidak menerima hadis-hadis kecuali yang diriwayatkan oleh Ahlul Bait. Ketua Yayasan Babu Salam, Dr. Fadlullah, itu adalah Dr. Uin Syarif Hidayatullah. Disertasinya tentang hadis-hadis Sunni di dalam tafsir Al-Mizan. Betul, Pak? Betul kan? Betul. Tanya kepada beliau, orang-orang Syiah menerima tidak hadis-hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang selain Syiah? Beliau sudah meneliti ini dan sudah diuji, sudah mulai gelar doktor, bahwa ternyata di dalam kitab Mizan yang diriwayatkan, yang tafsir Mizan itu, perlu Bapak ketahui, tafsir Mizan adalah tafsir yang ditulis oleh orang Syiah, tokoh Syiah, alamah Syiah. Di situ banyak riwayat-riwayat, ya, yang riwayat-riwayat yang berasal dari orang-orang yang bukan Syiah. Dalam konsepsi ilmu hadis Syiah, orang Syiah itu menerima hadis-hadis yang diriwayatkan oleh bukan orang Syiah. Hadisnya disebut hadis maudhu atau disebut dengan hadis muwatta. Hadis muwatta atau hadis maudhu itu adalah hadis-hadis yang diriwayatkan oleh bukan orang Syiah, tetapi dikenal sebagai orang yang sikoh. Karena itu kemudian hadisnya diterima. Bahkan bukan hanya itu saja, orang-orang Ahlus Sunnah juga, riwayat Bukhari Muslim juga banyak mengambil riwayat-riwayat dari orang-orang yang terindikasi atau bukti indikasi bagi orang yang Syiah. Jadi sebenarnya Syiah Sunni itu sudah sejak zaman dulu itu sudah saling mengisi. Cuma karena masalah politik kemudian ini isu diangkat, dibesar-besarkan, ya, diangkat, dibesar-besarkan sampai kemudian dibuat sebagai sebuah media untuk memecah belah umat, Islam. Kita jangan sampai terprovokasi dengan isu-isu murahan seperti itu. Bapak Ibu sekalian, kita harus cerdas dalam menghadapi dan dalam melihat sebuah fakta ataupun dalam menerima sebuah berita. Kita harus cerdas. Karena kita sudah dikaruniai oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai manusia yang terbaik dengan akal pikiran kita, yang kita bisa memikirkan, bisa memilah mana yang baik, betul, mana yang tidak. Mana yang itu adalah isu, mana yang itu adalah isu. Oke, saya berikan kepada bapak-bapak, kepada pemateri ya, ibu saya kesesatan Sunni Syiah. Intinya dalam buku ini adalah apabila Syiah itu sesat, maka Sunni adalah juga sesat. Maka kalau Syiah Sunni adalah tidak sesat, Syiah juga tidak sesat. Sudah begitu aja. Kalau Syiah sesat, ya, kalau Syiah sesat maka Sunni sesat. Maka sesama orang-orang sesat dilarang saling menyesatkan, Pak. Karena kita sama-sama sesat. Betul? Betul. Sudah kira
closing statement dari saya. Bisa saya sampaikan kepada Bapak sekalian. Ini kayak bis kota akhirnya, sama bis damri dilarang saling mendahului, sama orang sesat dilarang saling menyesatkan. Iya, ini tadi tanggapan dari Ustadz Babul Ulum. Seperti yang tadi saya katakan, ini menjadi semakin menarik. Dan sebetulnya memang seperti ini kan tabayun gitu ya. Jadi ketika ada orang mengatakan A, itu harus orang yang bersangkutan itulah yang berbicara gitu. Jadi jangan sampai divonis tanpa ada kehadirannya gitu. Dan itu ternyata banyak yang terjadi di Indonesia. Entah memang karena ada biaya, kalau besar tidak sah. Jadi silakan Bapak Ibu yang nanti mau berinfak, jangan pilih-pilih, yang merah-merah saja Pak. Karena ini tidak dibiayai oleh Saudi, tidak ada, makanya serba terbatas. Bukunya juga kemarin kami minta ke MUI, kan bukan MUI yang mencetak, jadi ya tidak bisa ngasih Pak ya. Tidak tahu lah yang dicetak oleh siapa, yang jelas kami minta kemarin stok